warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mestari. Hai Sobat Hijau, perkenalkan nama saya April Bawana Prajakaula dari SDN Pacar Kling 5, finalis Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 2022, nomor peserta 149 dengan judul proyek mengolah sampah puntung rokok. Mengapa saya memilih proyek ini? Karena sampah puntung rokok adalah sampah terbanyak di dunia dan tidak banyak orang yang mengolahnya. Di sekitar rumah saya juga banyak puntung rokok yang berserakan dan tidak ada yang mengolahnya dengan baik. Nah, saya sudah memulai proyek ini dari bulan Maret hingga bulan Juli 2022 dengan capaian mengumpulkan puntung rokok sebanyak 33.865 puntung rokok, warkop, kafe, dan rumah makan sebesar 12.383. Saya Bapak Arif Gunawan mengucapkan terima kasih bantuan listrik gratis dari PLN. Terima kasih sama PLN dikasih bantuan listrik gratis. Terima kasih PLN, saya dikasih gratis PLN ya. Dari rumah tangga sebesar 6.472, dari pasar, dari pungutin sekitar kampung sebesar 4.177, dari pasar 2.778, dari pos satpam sebesar 1.209, dari tempat wisata sebesar 721. Nah, dari 33.865 saya kumpulkan tiap bulannya. Dari bulan Maret saya kumpulkan 5.116 atau sebesar 15%. Bulan April 7.509 atau sebesar 22%. Bulan Mei saya kumpulkan sebanyak 12.383 atau sebesar 37%. Bulan Juni sebesar 22.995 atau sebesar 9%. Di bulan Juli saya mengumpulkan 5.862 atau sebesar 17%. Nah, dari 33.865 yang saya kumpulkan tiap bulan, saya telah mengolahnya menjadi 174 buah yang terdiri dari buah kerajinan tangan yang terdiri dari 12 kerajinan tangan, yaitu 1 nyatur pohon, 2 lukisan, 3 kertas daur ulang, 4 gantungan kunci, 5 tempat pensil, 6 kopiah, 7 pembatas buku, 8 figura foto, 9 boneka, 10 miniatur meja dan kursi, 11 pot bunga dan vas bunga, dan terakhir patung. Nah, saya telah mensosialisasikan kepada 1.791 orang di 11 tempat, yaitu Pantai Kenjeran, Stasiun Gubeng, warkop dan kafe, pasar, sekolahan, ibu-ibu PKK, mall,
juga sekolahan, DPRD, KLG atau Kampung Ari Gadget, dan online. Nah, dari bulan Maret hingga saat ini, saya telah diliput oleh 4 media cetak, yaitu Jawa Pos, Harian Surya, Harian Memorandum, dan Harian Disway. 25 media online, yaitu diantaranya Antara News, Okezone, Kompas.com, Merdeka.com, dan lain-lainnya, berjumlah 25. Dan saya telah diliput oleh 2 media televisi, yaitu Metro TV dan Lentera TV. Jam hijau yang saya gunakan sebesar 211 jam. Nah, di bulan Maret saya menggunakan jam itu sebesar 28 jam, di bulan April 44 jam, di bulan Mei 60 jam, di bulan Juni 27 jam, di bulan Juli 52 jam. Evaluasi pelaksanaan proyek. Dari 5 target, 4 proyek target telah tercapai, yaitu mengumpulkan puntung rokok, sosialisasi, pameran kerajinan, dan membuat 149 kerajinan tangan. Satu target proyek yang belum tercapai, yaitu mengadopsi bank puntung di 50 tempat. Sekarang sudah tercapai setengah, yaitu 25, masih kurang 25 tempat lagi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi target belum tercapai yaitu 1. Kekurangan tempat puntung rokok. 2. Kedua orang tua sibuk bekerja sehingga tidak ada yang menemani ke warkop adopsi. Nah, temuan-temuan unik saya saat mengerjakan proyek ini, di lapangan, saya banyak menemukan hal-hal unik, yaitu 1. Rokok filter banyak disumbangkan dari warkop dan kafe. Rokok kretek banyak disumbangkan di rumah tangga. Nah, 2. Rokok merek terkenal banyak saya temukan di warkop dan kafe, sedangkan merek rokok yang kurang terkenal banyak ditemukan di area cangkruk bapak-bapak. 3. Puntung rokok yang saya temukan di jalan sebagian besar adalah rokok filter, karena rokok kretek sebagian besar sudah hancur atau rusak semua. Target selama tahap finalis: menyelesaikan kekurangan adopsi bank puntung. 2. Menjalin kerjasama dengan perusahaan atau dinas terkait atau perorangan untuk dalam pengadaan tempat bank puntung. 3. Menambah sosialisasi sebanyak-banyaknya. Terakhir, menambah jam hijau dan kegiatan keluarga sadar iklim. Dampak kecil dari proyek yang saya lakukan: 1. Sudah bisa memanfaatkan 33.365 puntung rokok menjadi barang yang bernilai ekonomis. 2. Merubah kebiasaan 25 tempat yang diadopsi bank puntung yang dari biasanya membuang puntung rokok sembarangan, sekarang kini mulai dikumpulkan di dalam wadah yang telah disediakan. 3. Bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa puntung rokok berbahaya jika dibuang sembarangan dan bisa diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selain saya mengerjakan proyek ini, saya juga melakukan kegiatan keluarga sadar iklim, yaitu 1. Bersama keluarga rutin mengikuti bersih-bersih pantai. 2. Memilah dan mengumpulkan botol plastik dan kardus. 3. Memungutin kertas print di ATM untuk didaur ulang menjadi kertas. 4. Menggunakan sepeda ketika ke sekolah. 5. Menggunakan tumbler dan tepak untuk mengurangi sampah plastik. 6. Menanam dan menyiram tanaman di rumah dan gang kampung. 7. Berbelanja dalam kemasan besar. 8. Mengurangi penggunaan televisi dan lampu di rumah. Nah, tadi itu
terima kasih itu adalah penyampaian capaian proyek saya ada pantun nih. Beli kangkung posok di ke arah menjangan, diaduk pakai kacang panjang. Jangan buang puntung rokok sembarangan karena bisa merusak lingkungan. Salam bumi pasti lestari, salam keluarga sadar iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.